idza wujida ala sawa walahu tafdilun ba'di ahadin ahad disunfi wa ba'di ahadatillah apa ini dulu. Ayat sing terakhir nih kan wal gharimina wa fi sabilillah wa fi sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, terus tafsirnya ini pun tak dereng. Wallahu adapun Allah qala Allah taala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu adapun Allah itu alimun maha mengetahui bi khalqihi dengan makhluknya Allah, hakimun pun maha bijaksana fi sun'ihi di dalam perbuatan Allah. Fala yajuzu maka tidak boleh apa sorfuha salam apa pun yang kenal. Fala yajuzu maka tidak boleh apa sorfuha penggunaan zakat atau sedekah ya biwairiha ulai atau pembagian ya apa sorfuha pembagian zakat biwairiha ulai terhadap selain asnaf tersebut wala mana'a dan tidak mencegah wala mana'a sinfin dan tidak mencegah macam-macam minhum dari asnaf bila wujida apabila ditemukan apa sinfin faya keksimu maka membagi pada sodako siapa al imamu imam alaihim atas asnaf ala sawai atas sama walahu dan itu bagi imam tafdilu ba'di ahadis sinfi adapun melebihkan sebagian dari salah satu macam-macam kelompok ala ba'din atas sebagian yang lain wa afadat dan memberi faedah apa alamulam wa afadat dan memberi faedah apa alamulam
wujub istighroqi, pada wajibnya wujub wujub istighroqi afrodihi, pada wajibnya pemberataan atau pemerataan beberapa individunya, sinfin, lakin la yajibu, akan tetapi tidak wajib, ala sahibil mali, atas pemilik harta, ida kosama, apabila membagi siapa sahibul mal, li usrihi, karena sulitnya istighraq, bal yakfa, bahkan cukup apa ya'ta'u salasatin, memberi 3 hal, mingkul lisinfin, dari tiap-tiap kelompok. Wala yakfa, dan tidak perlu, apa dunaha, sebawahnya salasa, kama afadat, sebagaimana berfaedah pada ma, apa sigotul jam'i, sigot jamak. Wabuyinat, dan dijelaskan apa as-sunnatu, hadis, anna syartul mu'ti, adapun syaratnya orang yang memberi, minha, dari zakat, itu al-islamu, Islam, wa alla yakuna, dan untuknya tidak ada siapa al-mu'ti itu hasyimiyan, bangsa Hashim, wala mutalibiyan, dan tidak dari bangsa Muthalib. Siapa al-mu'ti, orang yang diberi, ya. Orang yang diberi minha, dari zakat. Syarat orang-orang yang diberi zakat, ya, zakat itu harus diberikan kepada sesama muslim. Maka kalau misalkan kita tinggal di satu daerah yang katakanlah Islamnya di situ minoritas gitu ya, kebanyakan di situ yang tinggal di sekitar kita, misalkan non muslim dan kelihatannya fakir miskin begitu, yang kita berikan itu nilainya bukan zakat tapi sedekah. Maka misalkan ada ini seorang muslim yang kaya, terus lingkungannya terus dia mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang tidak muslim, ya, maka itu nggak bisa bernilai zakat sekalipun yang dikeluarkan sesuai dengan nisabuz zakat, sesuai dengan hitungan zakat, gitu. Tetap tidak bernilai zakat. Nah, kalau zakat itu harus dibagikan penerimanya itu harus sesama muslim. Kalau sedekah baru bebas. Maka bagaimana si kaya ini misalkan dia mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang tidak Islam, ya tetap ada nilainya, tapi dia belum memenuhi kebutuhan belum memenuhi persyaratan zakat, gitu. Jadi zakat itu diberikan kepada sesama muslim. Mungkin kalau zaman dulu agak susah ya, harus mencari. Tapi kan zakat itu kan misalkan dikeluarkan dan di lingkungannya tidak ada yang itu istilahnya yang penerima zakat, ya berarti kan orang tersebut ya harus dikelompokno gitu ya, terus nanti dikelola oleh Baitul Mal, ya, dikelola oleh pengelola zakat gitu. Jadi kalau misalkan yang kalau misalkan mengeluarkan zakat itu untuk orang-orang tidak mampu yang non muslim, yaitu nilainya sedekah. Nah, kalau zakat berarti penanganannya seperti apa, ya, dikeluarkan biar diatur oleh yang biasanya mengatur zakat itu, oleh amil gitu. Nah, itu biar diatur oleh itu. Nah, kalau sekarang era global gampang, ya. Zaman dulu bahkan terjadi di saat zamannya para sahabat. Jadi saya waktu di Tarim itu kan diceritakan bagaimana karakter orang-orang Yaman yang sebenarnya, kompetensi mereka, bagaimana kelembutan hati yang dimiliki begitu ya.
Maka kemudian salah satu yang pernah terjadi pada zaman dulu itu di saat Sayyidina Ali itu datang ke Yaman, kemudian melihat gitu, menyaksikan. Jadi ada satu kota Hadramut itu adalah satu kota yang dakwah Islam itu tidak ada pertumpahan darah sama sekali, karena begitu disampaikan ayat-ayat Allah, hati seluruh orang itu langsung tersentuh begitu. Ketika dijelaskan mengenai hadis-hadis tentang ayat-ayat yang di sini menjelaskan zakat, sedekah, semua orang tergerak untuk berdaya. Jadi memang kalau suasana di Yaman itu ya, yang bekerja di pasar itu adalah bapak-bapak, orang-orang laki-laki ini di pasar. Ini yang tradisional ya, karena kan bagaimanapun Yaman ini belum banyak tersentuh modernisasi ya. Kalau sekarang istilahnya desit ya memang iya masih desit gitu. Apalagi waktu kami ke sana pada saat itu masih baru konflik ya, bahkan di Son'a itu bekas bandaranya itu masih ada gedung-gedung bekas asap pengeboman gitu, yang udah nggak dipakai. Terus apa namanya, kalau dilihat budaya di sana memang para laki-laki itu, para pria itu kerjanya di pasar. Mungkin sampai zaman sekarang memang orang Hadrami itu pandai dagang. Jadi misalkan yang lulusan sana kok tidak tertular budaya itu ya berarti di sana ngapain aja, main-main tok berarti. Kelihatannya aja di Yaman tapi nggak belajar apa-apa. Padahal budayanya bagus di Yaman itu ya. Terus yang bekerja di ladang itu orang perempuan. Jadi kayak angon wedhus gitu ya. Ini yang di desa ya, yang di desa. Terus habis itu apa namanya, yang bertani itu orang perempuan. Terus yang belanja ke pasar siapa? Yang belanja ke pasar laki-laki. Kalau ini memang rata-rata orang Arab begitu. Nah, setelah era modernisasi, banyaklah orang-orang Yaman ini setelah Yaman konflik segala macam yang kemudian keluar dari Yaman. Nah, kembali ke soal kompetensi ya. Kompetensi yang dimiliki oleh orang-orang Yaman ini sebenarnya sudah turunan sejak lama, ya. Sejak apa namanya? Sejak zaman Nabi Ibrahim, suku Jurhum itu diketahui adalah suku dari Yaman. Mereka punya kompetensi yang hebat dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, bahkan apa namanya, mereka bisa membangun komunitas dagang yang cukup besar. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali itu datang ke Yaman ya, terus di situ menyaksikan masyarakat, jadi masyarakat Islam di sana. Jadi setelah Islam masuk ya, beliau menyaksikan sendiri bahwa di kota itu tidak ada penerima zakat karena semua orang mengeluarkan zakat. Jadi ini pernah terjadi pada zaman itu. Jadi akhirnya bagaimana? Nah, inilah fungsi daripada amil, fungsi daripada amil. Maka kemudian amil ini mengumpulkan zakat, itu dikumpulkan, tetap ditasorufkan atau digunakan untuk kepentingan bersama. Digunakan untuk yang bangun masjid, area pendidikan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan tidak ada sesama muslim yang menerima zakat, maka inilah peran daripada badan amil zakat ya. Seperti di apa namanya, di Indonesia kan juga ada. Nah, kalau sekarang eranya global, katakanlah kita tinggal di lingkungan yang tidak menerima zakat nih, bahkan di tahun 2022 kalau nggak salah nih, itu di sekitar daerah Pacet itu nggak ada penerima zakat ya, karena semua orangnya tidak ada yang, kalaupun ada yang tercatat sebagai fakir miskin itu masih kondisional, masih terkondisikan dengan baik begitu. Nah, kalau begitu berarti diperlukanlah peran badan amil zakat, karena penerima itu harus muslim, ya. Kemudian tidak dari Bani Hashim, tidak dari Bani Muthalib. Nah, kalau dilihat dari sini berarti habaib itu tidak bisa menerima zakat, ya, tidak bisa menerima zakat. Dan ini kalau terus terang ya memang para habaib itu getol-getol ya, istilahnya
kerjanya itu sungguh-sungguh, kecuali Habib-Habiban. Sekarang ya banyak Habib-Habiban, Gus-Gusan itu kan banyak ya di internet sekarang. Wa minhum, dan itu sebagian dari munafikin, ail munafikina artinya orang-orang munafik. Alladzina, adapun orang-orang yu'duna yang menyakiti, siapa alladzin, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'aibihi, dengan mengolok-olok Nabi, mencaci Nabi, wa binaqli hadithihi, dan dengan mengubah hadisnya Nabi, wa yaquluna, dan berkata siapaan Nabi, wa yaquluna, dan berkata siapa alladzina yu'dun, idanuhu, ketika dicegah siapa alladzin anggalika, dari perbuatan tersebut, li'alla yablugha, supaya tidak sampai apa galikuhu pada Nabi. Huwa adapun alladzin, adapun Nabi itu udhunun, mendengar siapa Nabi. Ai yasma'u, artinya mendengar siapa Nabi, kulla qila, pada tiap-tiap perkara yang diucapkan. Wa yaqbalu, dan menerima siapa Nabi hu, pada qil. Fa idza halafna, maka ketika bersumpah kami lahu, terhadap Nabi, ana, adapun kami, itu lam nakul, tidak mengucapkan kami. Soddaqo, membenarkan siapa Nabi, na, pada kami. Kul mengucapkan gua, adapun Nabi itu udhunun, orang yang mendengarkan. Mustami'un, artinya itu udhunu khairin, ya, terus ya, itu udhunu khairin, orang yang mendengar baik, lakum, bagi kalian. La mustami'u syarrin, bukan orang yang mendengar keburukan. Yu'minu, yang percaya siapa Nabi, billahi, dengan Allah. Wa yu'minu, dan percaya siapa Nabi, yusaddiqu, artinya membenarkan siapa Nabi, lil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman. Sebagian dari munafikun, wa minhum alladzina yu'dunan nabiyya, sebagian dari munafikun adalah orang-orang yang menyakiti Nabi dengan mengolok-olok, mencaci maki, gitu ya. Kemudian mereka berkata, wa yaquluna wa udun, wa yaquluna, ya, mereka mengucapkan caci makian, ya. Terus di saat dicegah, ya, Rasulullah tetap mendengarkan. Terus kemudian mereka akan mengatakan kepada Nabi bahwa mereka tidak pernah mencaci. Sementara Nabi adalah sosok yang mendengarkan hal-hal baik saja. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu tahu kalau dicaci maki. Tapi yang mau didengarkan oleh Rasulullah, ya, kul udhunu khairin lakum, yu'minuna billah wa yu'minu lil mu'minin. Rasulullah itu sekalipun tahu, kan dikatakan wa yaquluna wa udhun. Rasulullah sudah dengar itu, ya. Tapi Rasulullah itu cuma mau mendengarkan hal-hal baik. Karena Rasulullah percaya atau beriman kepada Allah dan percaya pada orang-orang mukmin. Yang dihitung oleh Rasulullah itu adalah ucapan orang-orang yang beriman, ucapan yang baik-baik. Sementara
Bagi mereka yang tidak beriman, ya sudah, nggak ada apa namanya, Rasulullah tidak punya kepentingan untuk menutup mulut mereka. Gitu. Yang penting yang beriman hendaknya berucap yang baik-baik, tidak perlu menirukan ucapan orang-orang munafik. Fima di dalam perkara, ukhbiru yang menghabarkan siapa mukminun pada Nabi bihi dengan ma lali goirihin, tidak untuk selainnya mukminun mukminin ya. Walamu adapun lamnya lil mukminin itu zaidatun tambahan lil farqi karena membedakan baina ima taslimi di antara iman pasrah wa ghairihi dan selainnya iman taslim. Jadi ada tadi kan yu'minu billahi, beriman dengan Allah, wa yu'minu lil mu'minin, di apa namanya, yang percaya pada terhadap orang-orang mukmin menggunakan lam gitu. Lamnya itu untuk membedakan antara iman taslim, kalau iman kepada Allah ya, beriman dengan Allah itu kan berarti iman pasrah, okay? Sementara kalau kata yu'minu yang dikaitkan dengan mukminin, bahwa Rasulullah itu beriman terhadap orang-orang mukmin, yang dimaksud di sini adalah yusaddiqu, membenarkan ucapan orang-orang yang beriman. Warahmatun dan kasih sayang. Birrofi adapun rahmatun itu dibaca rofa, atfan karena menjadi atof, ala udhunun atas lafaz udhunun. Kul udhunu khairul lakum warahmah. Rasulullah itu mendengar hal-hal baik serta belas kasih. Jadi bukan berarti Rasulullah mengabaikan, bukan berarti Rasulullah tidak dengar. Rasulullah dengar yang buruk-buruk dari orang munafik. Ucapan orang-orang munafik itu ya Rasulullah dengar. Tapi abai. Rasulullah nggak mau tahu kan istilahnya. Nggak mau ambil pusing ya, nggak mau ambil pusing ya. Sudah, orang itu memang dari awal mereka sudah munafik begitu ya. Rasulullah memilih untuk lebih peduli dengan ucapan orang-orang mukmin. Maka kalimat udun kemudian memiliki atof yaitu rahmah. Jadi selain Rasulullah mendengarkan halal baik, warahmatun dan belas kasih. Ala udunun atas lafaz udun, wal jaru adapun jar atfan karena atof, bisa juga dibaca jar atfan karena atof ala khairin atas lafaz khairin, jadi bisa warahmatun, bisa warahmatin. Lilladina bagi orang-orang, belas kasih lilladina terhadap orang-orang amanu yang beriman, siapa alladin minkum dari kalian, walladina dan orang-orang yu'duna yang menyakiti, siapa alladin Rasulullah pada utusan Allah, lahum itu tetap bagi alladina yu'duna Rasulullah adapun siksa alimun yang pedih. Rasulullah belas kasih terhadap orang-orang yang beriman, dan Rasulullah dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, memfitnah, kemudian mengubah hadis ya, mereka akan mendapatkan azab yang pedih, akan menerima balasannya. Kapan? Ya besok-besok, kan sudah dijanjikan bahwa umat Rasulullah itu tidak akan menerima azab langsung. Nah ini rahmat yang diturunkan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan maraknya berbagai keburukan, pelecehan agama dan sebagainya, nggak ada memang azab langsung, memang sudah dijanjikan. Memang sudah dijanjikan tidak akan ada azab langsung, kecuali yang dilakukan di situ adalah kerusakan, misalkan kecerobohan terhadap alam semesta, atau kemudian pertikaian. Nah, kalau pertikaian itu ya nggak ada jaminan apa-apa, pertikaian antar manusia ya sudah pasti saling merusak ya. Tapi azab langsung yang seperti umat-umat terdahulu tidak ada. Jadi orang kalau mau mengolok-olok Al-Quran dan sebagainya, lah itu buktinya nggak diadab, ya memang nggak ada azab langsung ya. Kecuali Allah berkehendak mungkin sedang dalam situasi yang tidak dalam kondisi
misalkan Allah sedang berada dalam situasi koharnya ya, atau situasi murka gitu ya, maka itu pasti akan ada, tapi satu dua pasti ada itu ditunjukkan sama Allah. Tapi kan sudah dijanjikan, Rasulullah sudah minta sama Allah bahwa umat-umatku pada umat-umat beliau tidak akan ada azab langsung. Nah inilah perlunya kita berhati-hati sebagai umat Nabi Muhammad nih, sebagai umat Rasulullah. Kita itu sebagai umat akhir zaman diberikan kelonggaran waktu untuk bertaubat setiap saat. Semua maksiat yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja itu enggak ada yang dibalas langsung. Kita diberikan kesempatan, setiap hari diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, dan mudah-mudahan kita sambung ya dengan kesempatan itu. Jangan sampai kita abai. Misalkan kita terlahir belum dalam kondisi cukup, kita masih diberi waktu panjang untuk menggali keimanan, sehingga kita percaya pada Allah, kita percaya bahwa oh ya Allah sudah kasih saya potensi, kita dikasih waktu untuk bertumbuh sebagai umat Rasulullah ya, sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi mungkin umur umat Rasulullah itu paling panjang 100 tahun. Kalaupun ada yang paling panjang itu, kalau rata-rata ya 65 70 gitu. Kalau rata-rata. Kalau dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu, memang umat Nabi terdahulu lebih panjang umurnya, karena sesuai dengan kebutuhan alam semesta. Tapi umat Nabi yang lalu itu ya, adabnya adab langsung semua. Bahkan kayak misalkan perilaku LGBTQ+ itu zaman dulu, zaman nabi-nabi terdahulu ya langsung mendapatkan adab yang berat begitu ya. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad ini diberikan waktu yang panjang, banyak maksiat yang berkeliaran, bahkan mungkin kita akan sering tanpa terasa juga kita akan terbawa gitu ya ke dosa-dosa. Nggak usah bayangkan dosa itu yang besar-besar, kecil-kecil juga kita sering melakukan. Tapi Rasulullah minta sama Allah, karena Rasulullah tahu umatnya itu umurnya nggak ada yang panjang. Umurnya nggak ada yang panjang. Ibadah kita juga udah yang paling pendek dibandingkan ibadah umat-umat terdahulu. Tapi dijanjikannya adab itu secara pasti. Tapi di dalam ayat-ayat Al-Quran yang memang harus ada peringatan supaya kita sebagai umat manusia ini bisa menjaga kebaikan yang dititipkan ke diri kita, kesempatan-kesempatan baik yang datang. Yahlifuna, bersumpah siapa? Alladzin billahi, demi Allah, lakum, terhadap kalian. Ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang mukmin, fima, di dalam perkara. Balago, yang sampai apa makum, pada kalian, anhum, dari alladzina yu'dun. Min adar rasuli, dari menyakiti Rasul. Annahum, pada sesungguhnya alladzina yu'dun, itu ma atau tidak melakukan siapa alladzina yu'dun hu pada ma. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum, supaya menyenangkan siapa Allah kum, pada kalian. Jadi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang suka menyakiti Rasulullah, mereka dengan gampang mengatakan demi Allah gitu ya, seperti yang diucapkan dalam ayat ini. Demi Allah, Allah itu menjanjikan bahwa Ia akan menyenangkan, akan memberikan kesenangan pada kalian dalam segi kelonggaran dan sebagainya. Padahal wallahu, adapun Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah itu ahakku, lebih berhak, ayurdu, pada untuknya mencari ridho siapa alladzin hu, pada Allah, bitaati, dengan ketaatan. Bitaati, dengan ketaatan. Jadi mereka merekayasa, membuat opini palsu soal keridhoan, soal kesenangan. Kita ini diciptakan ya, itu masih agak halus ya. Mereka bilang
Yang penting kita seneng lah. Allah itu menciptakan kita hanya untuk bersenang-senang, istilahnya gitu. Perintah Rasulullah itu hanya memerintahkan kita untuk bersenang-senang. Bahwa Allah itu menciptakan manusia untuk menyenangkan manusia. Padahal pada hakikatnya yang lebih berhak untuk kita cari keridhoannya itu adalah kita mencari bagaimana kita bisa menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Istilahnya mereka membuat satu opini bahwa manusia itu diciptakan hanya untuk bersenang-senang. Penciptaan segala hal itu untuk menyenangkan manusia, padahal kalau konteks di dalam penciptaan manusia di dalam Al-Quran jelas-jelas dikatakan bahwa manusia, dunia dan seisinya itu diciptakan untuk manusia sebagai tanggung jawab, bukan hanya untuk kita bersenang-senang tapi kita bertanggung jawab, mengelola dengan baik, kemudian bisa disyukuri, nanti kebahagiaan itu Allah yang kasih. Kalau kita itu diciptakan hanya untuk bersenang-senang, ya sudah, kita cari yang senang-senang saja. Ramadan nggak usah puasa, ada syariat sholat 5 waktu nggak usah sholat, gitu ya. Tinggal di di negara tropis kayak Indonesia nggak usah pakai hijab, nggak usah nutup aurat. Itu kalau manusia diciptakan hanya untuk bersenang-senang, ya jadinya begitu. Ya. Terus berhubungan laki-laki dan perempuan tanpa batas. Itu kalau diciptakan hanya untuk bersenang-senang, dan opini itu mereka ciptakan bahwa kebutuhan itu kebutuhan biologis begitu. Iya, nggak salah, bener memang gitu ya. Tapi Allah mensyariatkan, menata kehidupan untuk hubungan laki-laki dan perempuan itu dengan syarat dan rukun yang tepat, dengan cara yang tepat, pertemuan yang tepat. Kemudian di situ ada ada hubungan yang baik antar pasangan gitu. Itu disyariatkan di dalam Islam. Kalau konteksnya kita diciptakan hanya untuk bersenang-senang, ya iku mangan saenake ini nanti disebutkan di dalam di sini kelanjutannya. Padahal kita itu diciptakan untuk mencari ridho Allah, untuk mencari ridho Allah. Ditaati dengan ketaatan, ingkanu apabila ada siapa alladzin itu mukminina beriman, siapa alladzin. Jadi hati-hati ya. Opini itu memang seakan-akan benar. Oh ya, kita ini diciptakan untuk merasakan kebahagiaan. Itu enggak salah, itu benar. Tapi kita harus mencari sumber kebahagiaan kita itu apa. Kalau sumber kebahagiaan kita hanya soal sandang, pangan, papan, ya itu memang sumber kebahagiaan dan enggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita sudah mengabaikan aturan-aturan Allah, aturan-aturan kemanusiaan untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka yang lebih tepat apa? Yang lebih tepat adalah kita hidup untuk bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Bertanggung jawabnya sama siapa ya? Sama Allah, sama pencipta kita, karena kita punya Allah. Mereka yang nggak punya Allah aja dengan pede gitu ya ngomong, kita punya tanggung jawab ke diri sendiri untuk dan sebagainya. Kalau didengar-dengar ya konsepnya hampir sama, cuma kurang sedikit sampai kepada Allah. Kalau kita beriman, semua muara opini kita, puncak daripada pendapat kita adalah Allah. Satu contoh, kita perlu hidup itu menjalani hidup sebagai diri sendiri gitu ya, dengan menjadi diri sendiri. Itu benar, itu nggak salah. Tapi akan lebih tepat, akan lebih tepat kalau kita menjalani hidup itu untuk mencari ridho Allah. Bagaimana kita memiliki diri kita sendiri untuk dibawa kemana? Misalkan kita ini, aku harus menjadi diri sendiri ini, kan gitu ya biasanya. Terus menjadi diri sendiri ini, terus mau dibawa kemana? Diri kita yang sudah kita miliki ini mau dibawa kemana? Kita percaya ada kematian kan? Kita percaya ada akhirat di situ. Berarti kalau kita sudah memiliki diri sendiri, kita sudah punya modal ini untuk membawa diri kita pada Sang Pencipta. Jadi kita memang menjadi diri sendiri itu benar, tapi yang lebih tepat adalah menjadi apa yang dikehendaki oleh Allah.
Jadi opini seperti itu selalu ada dan kelihatannya benar, tapi perlu kita gali lebih dalam. Kecuali kalau kita udah nggak mau menggali, wes sembuh wes opo wes urip saono ya nggak masalah juga. Ya, yang penting jangan bikin masalah, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah tapi juga nggak ada apa-apa. Ya, hidup tanpa eksistensi, tanpa makna. Ingkanu mukminin, kalau beriman pastinya akan mengatakan bahwa hidup kita itu adalah untuk mencari ridho Allah. Hakon dengan pasti. Wa tauhidud domiri, adapun mufradnya domir itu litalazumir ridho aini, untuk menetapkan atau karena menetapkan dua keridhoan, yaitu ridho Allah dan ridhonya Rasulullah. Allah sebagai pencipta seluruh makhluk, sebagai yang mengutus seorang nabi, seorang rasul, kemudian Rasulullah sebagai pembawa kebenaran. Kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan yang hak, mau mendapatkan ridho itu, kalau di dalam ayat ini itu bermakna kebahagiaan, kesenangan. Jadi mereka mengatakan bahwa kita hidup itu untuk menjalani kesenangan, yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Orang-orang munafik ini mengatakan bahwa aku bersumpah demi Allah bahwa kalian itu diciptakan untuk mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan, begitu ya. Kemudian padahal wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdu, padahal Allah dan Rasulnya itu lebih berhak untuk kita cari ridhonya. Kita diciptakan untuk mencari ridho Allah, untuk menjalani sesuatu yang menyenangkan bagi Allah dan utusannya. Menyenangkan pada Allah, iya bisa. Apakah bisa manusia melakukan hal-hal yang bisa menjadi sumber kecintaan Allah terhadap manusia? Bisa. Buktinya apa? Buktinya ada ini julukan nabi yang diberikan oleh Allah, saking Allah sayangnya. Satu contoh kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah. Ini julukannya dari mana? Dari Allah. Allah sangat cinta terhadap perilakunya Nabi Ibrahim. Maka kita kan juga pengen jadi manusia nggak gini-gini aja. Kita pengennya juga menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Nah, ini yang perlu kita cari. Kalau terhadap sesama manusia kita bisa opini macam-macam, cinta kepada sesama manusia. Ada yang beropini, bagi saya yang penting itu dicintai, karena dicintai itu enak, gitu ya. Yang lain ngomong kalau bagi saya yang penting itu mencintai, karena modalnya hati saya sendiri. Tapi kalau sama Allah, sama Rasulullah sudah pasti kita dicintai, itu pasti. Tapi kita harus berusaha, harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang terpilih di mata Allah dan di mata Rasulnya. Au khobarullahi, atau menjadi khobarnya lafaz Allah wa rasuluhu dan khobarnya lafaz rasuluh itu dan adapun khobarnya lafaz rasuluh itu mahdhufun, dibuang. Alam ya'lamu, tidakkah mengetahui siapa alladzin annahu, pada sesungguhnya sya'nu. Ai sya'na artinya situasi tersebut, itu man adapun orang, yuhadidi yang mengingkari siapa man, yusyakik artinya mengingkari siapa man Allah, pada Allah, wa rasulahu dan utusan Allah, fa anna lahu, maka sesungguhnya itu bagi man naro jahannam, yaitu neraka jahanam, jazaan karena menjadi balasan, kholidan dalam keadaan abadi, fiha di dalam annar, zalika adapun fa anna lahu naro jahannam itu al khizyu, kehinaan, al alimu yang besar. Yang daru takut, ya khofu artinya takut siapa al munafikuna, orang-orang munafik, antunazzala untuknya dikeluarkan, alaihim atas mukminun, ail mukminina artinya atas orang-orang mukmin, apa suratun, surat, tunat biu yang menjelaskan, apa surah hum pada
mukminin bima dengan perkara fi qulubihim yang berada di dalam hatinya munafikun. Ail munafiki artinya minal munafiki artinya sifat munafik. Wahum adapun al munafikun ma'adalika beserta yang baru tersebut itu yastahziuna mentertawakan siapa al munafikun, orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu paling takut kalau sampai ada yang menjelaskan mengenai karakternya, mengenai apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau ciri-ciri lah ya, ciri-ciri orang manipulatif, munafik itu kan manipulatif ya. Kalau kita itu orang yang jujur, kita pasti nggak takut. Orang mau expose apa saja tentang kita nggak takut gitu. Tapi kalau sudah ada kekhawatiran kok nanti atau asli ini, nah ini berarti mungkin ada banyak kepalsuan yang disimpan, dan kekhawatiran ini lebih besar dibandingkan dia berusaha jujur. Jadi ya sebenarnya jadi munafik itu nggak enak ya, berat. Selalu ada kebohongan yang disimpan di hatinya. Itu nggak enak. Kalau kita misalkan menjadi orang tua yang seperti itu ya, membesarkan anak-anak dengan pola asuh yang palsu, pada akhirnya akan membentuk satu generasi yang pembohong. Membentuk satu generasi yang pembohong, dan beban sebagai pembohong itu akan turun-temurun. Luka sebagai pembohong itu jauh lebih parah dibandingkan korbannya. Sampai kata pakar psikolog itu ya, orang manipulatif itu nggak ada yang berobat. Pelaku manipulatif itu nggak ada yang sadar bahwa dia menyintas cacat mental gitu. Tapi korbannya pasti berobat, ya. Pasti kesulitan menangani orang-orang yang punya kecenderungan manipulatif. Manipulatif itu ya bagian dari sifatnya munafikun. Jadi ciri-cirinya apa? Akan takut terekspos apa yang dia simpan di dalam hati. Nggak berani jujur, maka akan selalu menutupi dengan mengolok-olok orang lain supaya dia terlihat lebih baik. Seperti yang dilakukan orang-orang munafik pada saat itu. Mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok agamanya, pengikutnya, mentertawakan ayat-ayat Al-Quran. Supaya apa? Ya supaya dia itu terlihat lebih baik. Supaya nggak kelihatan itu kebohongannya. Kul mengucapkanlah engkau istahzi'u mentertawakan kalian. Amro tahdidin amru tahdidin, adapun istahzi'u itu perintah menakut-nakuti. Kul mengucapkanlah engkau istahzi'u mentertawakan kalian, innallaha sungguhnya Allah itu mukhrijun yang menjelaskan, mudhirun artinya menjelaskan, ma pada perkara tahdaruna yang khawatir kalian, ikhrajahu pada ikhrajahu pada keluarnya ma, mengeluarkannya ma, min nifakikum dari sifat munafik kalian. Wala in sa'altum, dan apabila bertanya kalian, wala in sa'alta, apabila bertanya kalian hum pada munafikun, an istihzaihim dari mentertawakannya munafikun bika denganmu, wal qur'ani dan dengan Al-Qur'an, wahum dalam keadaan adapun munafikun itu sairuna yang berjalan, siapa munafikun ma'aka beserta denganmu, ila tabuki pada perang Tabuk. Layakulunna maka benar-benar maka akan berkata siapa munafikun, mu'tadirina dalam keadaan yang beralasan siapa munafikun, innama kunna sesungguhnya hanya adapun kami itu, atau innama kunna sesungguhnya ada kami itu nakudu
eh, mengucapkan nahudu itu apa ya istilahnya, bercakap batil. Kalau dalam terjemah bahasa Indonesia itu ada nahudu itu bercakap batil, jadi isinya adalah kebohongan, fitnah gitu, atau berkata buruk kami, wanalamu dan niat bermain-main kami, fil hadisi di dalam hadis, lina to'a untuk memutus kami bihi dengan nahudu wanal'ab at-toriko pada jalan, walam maksud dan tidak sengaja kami dalika pada hal tersebut. Kul mengucapkanlah engkau lahum terhadap munafikun, abillahi apakah demi Allah, wa ayatihi dan ayat Allah, wa rasulihi dan demi utusan Allah, kuntum ada kalian itu tastahziuna menertawakan kalian. La ta'tadiruna jangan minta maaf atau jangan beralasan kalian anhu dari nahudu wa nal'ab. Qad kafartum benar-benar telah kufur kalian ba'da imanikum setelah iman kalian. Aidhahara artinya jelas apa kufrukum kufur kalian, ba'da idharil imani setelah menunjukkan keimanan. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum iyufa apabila diampuni bilyai dengan ya mabniyan dalam keadaan dimabnikan lil maf'uli terhadap maf'ul, wanuni dan dengan nun mabniyan dengan mabni lil fa'ili terhadap fa'il. Iyufa apabila diampuni apa anto ifatin dari satu kelompok minkum kalian biikhlasiha sebab ikhlasnya ta'ifah, wa taubatiha dan taubatnya ta'ifah, kajang Syibni Khomrin seperti Jahash bin Khomar. Kalau diantara kalian setelah perang Tabuk itu diampuni, itu pasti karena keikhlasan dan taubatnya seperti Jahash. Tu'adab maka diadab bitai dengan tak wanuni dan nun apa ta'ifatun kelompok. Tu'adabu akan diadab apa ta'ifatun kelompok bi'annahum dengan sesungguhnya ta'ifah itu kanu ada siapa ta'ifah itu mujrimina yang melakukan dosa. Musirrina artinya yang menetapi, ala nifaki atas kemunafikan, wal istizai dan penghinaan. Wal istizai dan penghinaan. Ta'ifatun minkum kanu mujrimin. Al munafiquna wal munafiqat wallahu taala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.